小雨，纵观神界，也无一件才。对兰叔来说，是这颗古铁魔术成为这个世界上最快乐的信念。丽儿，没事的。我的红梦灵宝都在仓库里。我还没去过仓库呢。你这小丫头。方为正道。落羽刀给你。周贤也不例外。杜主，决定帮助飞升者势力，真的可以出手吗？这位乃神界至尊，天尊出一次手，免得北极圣皇了。太让我失望了，你目无圣皇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 19. Langsung saja kita mulai episode terbarunya. Terlihat Shinyu masih memikirkan keputusan dari pemilihan tahap kedua. Sesaat kemudian Jianglan datang untuk menemuinya, yang mana dia tahu betul kalau Shinyu pasti masih marah. Karena bagaimanapun Shinyu tidak habis pikir mengapa para Raja Dewa justru memberikan dukungan kepada Josian. Padahal dari segi hadiah Shinyu jauh lebih unggul. Jianglan menjelaskan kalau keluarga Zhao merupakan penguasa jalan menuju dunia bawah dan juga memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga memiliki Levitian sebagai seorang dewa surgawi. Jika dia berbicara, maka para Raja Dewa pasti kebanyakan menurutinya. Jianglan meminta Shinyu untuk fokus kepada hadiah ketiga, yakni membawa harta Hongmen Lingbao kelas 2. Dengan begitu, Shinyu dapat memenangi kompetisi ketiga. Bagi Shinyu, Hongmen Lingbao kelas 2 masihlah belum cukup. Dia berencana untuk menyempurnakan sendiri Hongmen Lingbao kelas 1. Dengan begitulah dia bisa membuat para Raja Dewa terdiam. Hanya saja Shinyu membutuhkan bimbingan dari Jianglan. Ia pun mulai memberitahu kalau teknik pemurnian terhadap bahan dan energi Hongmen Lingbao sangatlah dibutuhkan. Shinyu sudah memiliki kuil dewa misterius dan mantel dewa perang, jadi hal tersebut akan memudahkannya. Namun yang menjadi masalah adalah energi spiritual Hongmen dapat menghancurkan sebuah harta jika tidak dikendalikan dengan baik. Energi spiritual Hongmen merupakan napas ajaib antara langit dan bumi. Ia tidaklah memiliki kekuatan serangan, namun bisa memberikan spiritualitas pada senjata. Hal tersebut sangatlah langka dan Chen Haoyun merupakan satu-satunya orang yang mampu memurnikan Hongmen Lingbao kelas 1. Ia bahkan diberikan gelar sebagai dewa. Kala itu, Chen Haoyuan mendaur ulang 3 Hongmen Lingbao kelas 2 dan 6 Hongmen Lingbao dan 6 Hongmen Lingbao kelas 3 demi menciptakan Hongmen Lingbao kelas 1. Bagi Jianglan, Shinyu masihlah terlalu muda di alam dewa, yang membuat ia kesulitan untuk mengetahui banyak hal tentang energi spiritual Hongmen. Shinyu memang memiliki beberapa Hongmen Lingbao, tapi semua itu untuk Lier dan anak-anak mereka. Untung saja Jianglan memiliki solusi, di mana jantung pohon ulin kuno miliknya terlahir dari aura Hongmen. Namun Shinyu ingat betul perkataan Lier kalau Paman Lan sangatlah menyayangi pohon itu, yang merupakan pemberian dari ayahnya. Selain itu, di sini jugalah Jianglan dan Zhao Xiu saling jatuh cinta. Pohon ini merupakan saksi betapa panjangnya hubungan Jianglan dan Zhao Xiu. Jadi Shinyu tidak dapat menerima hal tersebut, karena pohon ini adalah harta berharga baginya. 小雨，纵观神界，也无一件才。对兰叔来说，是这颗古铁魔术，它与左丘爱。兰叔。 Jianglan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, karena dia akan melakukan apa saja agar Shinyu bisa bersama dengan Lier. Walaupun begitu, Shinyu tetap tidak ingin karena Jianglan sudah terlalu banyak berkorban untuk hubungan mereka. Jadi dia tidaklah mau menghancurkan kenangan terakhir bagi Jianglan. Di sisi lain, Zhao Hao bertemu dengan Yezi, di mana ia memintanya untuk berlatih dengan Duan Wufeng, supaya bisa membentuk hadiah berkualitas tinggi sebagai hadiah ketiga nanti.
Yazi sangatlah percaya diri dan meminta tuannya untuk tidak perlu khawatir. Terlebih lagi kemampuan permuniannya sudah sangatlah hebat. Jadi dia bisa menjamin akan menciptakan Hongmeng Limbao kelas 2 terbaik. Yi pun pamit pergi dari hadapan mereka. Sedangkan Zhou memberitahu putranya kalau alasan dia bisa memenangi putaran kedua merupakan berkat bantuan bibinya dan beberapa raja dewa. Bahkan babak ketiga nanti mereka juga membutuhkan bantuan orang lain. Zhou meminta putranya untuk tidak mengecewakan dirinya karena bagaimanapun dia sudah sangat bekerja keras untuk dapat membantunya. Yosian paham dan berjanji akan membuat Xinyu kalah dengan kemampuannya. Yosian pun pergi dan ingin segera melakukan latihan bersama Lier agar dapat naik ke ranah Raja Dewa. Xinyu berpindah ke kuil mistik di mana Xinyu membawa Paman Lan untuk melihat pohon tembaga merah. Pohon ini akan Xinyu gunakan untuk membantu menyempurnakan Hongmeng Limbao kelas 1. Xinyu pun segera menebang pohon tersebut. Jantung dari pohon ini sangatlah berharga, tapi energi spiritual Hongmeng yang terkandung terlalu sedikit, tidaklah dapat membantu Xinyu. Jadi Jianglan akan membawa Xinyu ke Mo Mansion karena di sana terdapat beberapa harta Hongmeng Limbao. Alhasil, Xinyu dan Jianglan pun mulai melakukan perjalanan. Xinyu ingat betul dari dunia panah hingga dunia dewa, Jianglan terus membantu dirinya. Sudah tidak terhitung hutang budi yang dia berikan. 这里是迷神殿，你准备用红铜梦灵宝，你与我一同去取，炼制不出一流红梦灵宝的。从凡人界到神界。 Sedangkan di sisi lain, Jiang Li tidaklah menduga kalau ibunya benar-benar membela Zhou Xian. Jiang Xian menyadari kalau semua itu pasti disengaja, padahal Xinyu sudah menciptakan rumah yang begitu besar dan terdapat Hongmeng kelas 1 di dalamnya. Tapi semua itu seakan-akan tidak dilihat oleh para Raja Dewa. Jiang Li sungguh sedih karena Xinyu diperlakukan dengan tidak adil. Ia yang sudah tidak dapat menahan diri lagi berencana untuk pergi ke istana Piaoyu. Tapi Jiang Xian menghentikannya karena ia tidaklah diizinkan keluar. Jiang Li memberitahu kalau Xinyu sudah berjuang sangat keras untuk bisa kembali menemui dirinya. Dia bahkan harus meninggalkan keluarganya, berjuang jauh lebih keras agar bisa naik ke alam dewa dalam waktu yang cepat. Jiang Li paham kalau ibunya sangatlah peduli kepada dirinya, tapi Xinyu hanya seorang diri di alam dewa. Maka Jiang Li ingin selalu berada di sisi Xinyu supaya dapat membantunya. Jiang Xian merasa kakaknya sangatlah berbeda. Sesaat kemudian Xinyu pun datang dan Jiang Li langsung saja memeluknya. Dia juga mengajak Xinyu untuk kawin lari. Namun Xinyu tidak ingin melakukan hal tersebut karena dia berjanji akan mendapatkan pengakuan dari seluruh Raja Dewa kalau dirinya ini pantas menikahi Jiang Li dan menjadikannya sebagai pengantin yang paling bahagia. Jianglan menghentikan keromantisan mereka karena dia ingin mengajak mereka untuk pergi ke gudang hartanya. Jiang Xian juga ikut karena bagaimanapun dia tidak pernah ke sana dan meminta agar pamannya itu dapat memberikan dia Hongmeng Limbao. 为这个世界上最快乐的新年，丽儿，没事的。我的红梦灵宝都在仓库里。我还没去过仓库呢。你这小丫头。 Setelah dari sana, Xinyu pun akan mencoba melakukan daur ulang pada Hongmeng Limbao. Ia menggunakan Hongmeng Limbao kelas 2 sebagai uji coba pertamanya. Permunian pun mulai Xinyu lakukan agar dapat menarik keluar energi spiritual Hongmengnya. Xinyu telah berhasil melakukan penguraian pada harta itu, yang membuat energi Hongmeng mulai mengeluap-luap. Xinyu akan melakukan penguraian selama beberapa tahun dulu demi memaksimalkan energi Hongmengnya. Pada akhirnya, roh primordial atau energi Hongmeng sudah keluar. Xinyu penasaran mengapa aura Hongmeng Limbao ini begitu familiar, yang ternyata itu adalah napas pembunuh iblis. Sepertinya mereka merupakan energi yang sama. Xinyu lalu masuk ke dalam energi tersebut. Ia sadar kalau asal-muasal alam semesta terbentuk oleh energi Hongmeng Limbao. Ia tidak akan keluar dan melakukan permunian Qi di tempat ini. Xinyu sama sekali tidaklah takut gagal karena energi spiritual Hongmeng pada tempat ini sangatlah melimpah.
Proses permunian pun mulai Xin Yu lakukan. Dia juga mengeluarkan harta-harta spiritual lainnya demi bisa membentuk senjata Hongman. Pembakarannya juga dilakukan dengan paduan api langit dan energi spiritual Hongman. Xin Yu menggunakan teknik permunian yang sangatlah sulit karena dibutuhkan konsentrasi dan kekuatan yang besar selama prosesnya. Hingga usaha Xin Yu pun berhasil dan sebuah tongkat telah dirinya ciptakan. Bahkan ini juga dibentuk dari pohon kuno sebelumnya. Fang Wei Zheng Dao. Xin Yu menggunakan klonnya untuk dapat membantu pendinginan. Pengolesan pun mulai dirinya lakukan supaya harta ini dapat memiliki bentuk yang sempurna. Dan sekarang adalah giliran tubuh asli Xin Yu untuk dapat melakukan penggabungan pada energi Hongman dengan hartanya. Perlahan namun pasti tongkatnya mulai mengalami sebuah reaksi. Tidak hanya itu saja, teknik pembentukan alam semesta juga Xin Yu gunakan demi mempermudah proses penggabungan tersebut. Perlahan namun pasti, usaha Xin Yu selama beberapa tahun pun terbayarkan juga, sebab dia telah berhasil menciptakan Hongmeng Limbao kelas 1. Harta ini dirinya namai sebagai Wan Liu. Sedangkan di sisi luar terlihat kalau sedang terjadi sebuah fenomena aneh. Langit ditutupi oleh awan merah dan petir merah. Sesaat kemudian Xin Yu pun keluar, di mana Jianglan sungguh terpukau akan kehebatan Xin Yu karena dia sudah berhasil menyempurnakan Hongmeng Limbao kelas 1. Alasan dia bisa tahu karena fenomena langit merah menandakan lahirnya harta Hongmeng Limbao kelas 1. Petir ini juga menandakan lahirnya sebuah harta yang sangat kuat. Jianglan meminta Xin Yu untuk menggunakan hartanya demi menghentikan fenomena langit merah. Petir-petir ini pun terus menyambar harta Xin Yu hingga fenomena langit merah pun menghilang. Xin Yu meminta Paman Lan untuk memeriksa hartanya, di mana dia sungguh terpukau, terlebih lagi sangatlah langka orang yang dapat melakukan hal ini. Mulai sekarang Xin Yu akan menjadi dewa jenderal baru di alam dewa. Baik Xin Yu maupun Jiangli sangatlah senang, terutama Jiangli yang memberikan pujian atas kehebatannya. Hanya saja dengan fenomena langit barusan menandakan kalau semua orang di alam dewa telah mengetahui dirinya menyempurnakan Hongmeng Limbao kelas 1. Xin Yu pun takut kalau keluarga Zhao memiliki sebuah rencana tersembunyi untuk melawannya. Jiangla menenangkan Xin Yu karena dia yakin kalau Jiang Fan pasti dapat membuat keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian kita dibawa ke istana Piao Yu. Di sana semua orang sedang membicarakan Xin Yu yang telah berhasil menyempurnakan Hongmeng Limbao kelas 1. Sebuah hal yang tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh dewa manapun. Bahkan kedua guru Duan Mufeng sangatlah terkejut hingga jatuh sakit. Yosian terlihat begitu kesal dengan apa yang terjadi. Sedangkan Jiang Fan mempersilahkan mereka untuk mengeluarkan hadiah untuk kompetisi ketiga. Akan tetapi satu persatu peserta memilih untuk menyerah. Karena bagaimanapun mereka sadar betul kalau apa yang Xin Yu lakukan merupakan hal yang sungguh luar biasa. Tidaklah mungkin mereka bisa mengimbanginya. Bahkan sosok Yosian juga mengaku menyerah. Sedangkan Xin Yu sendiri sudah memiliki sebuah hadiah yakni cambuk panjang yang merupakan Hongmeng Limbao kelas 2. Alasan Xin Yu tidak mengeluarkan Hongmeng Limbao kelas 1 karena semua orang telah menyerah. Bagi Jiang Fan, pemberian Xin Yu sudah jauh lebih daripada cukup. Dengan begini dirinya pun menyatakan kemenangan Xin Yu pada tahap ketiga. Nah, karena yang menang hanya Xin Yu dan Zhao Xian saja, jadi dirinya pun meminta mereka untuk memberikan daftar hadiah petunangan pada esok hari. Setelah dirinya melakukan pemeriksaan, maka dalam waktu 10 hari, Jiang Fan akan mengumumkan siapa yang berhak menjadi menantunya dan juga suami untuk Jiang Li. 他是2流鸿蒙灵宝中， 但这件也足够无形。 为何不是1流鸿蒙灵宝？ 归秦羽所有，我会根据清单和你们的表。 Setelah pertemuan itu terlihat dengan begitu jelas kalau Yosian menjadi begitu murka atas apa yang Xin Yu lakukan. Karena baginya Jiang Li dan posisi Raja Dewa merupakan hal yang sudah ditakdirkan menjadi miliknya. Tapi Xin Yu telah memberikan gangguan yang membuat dirinya kesal. Jahua pun menenangkan putranya dan ia mengakui Xin Yu memang sangatlah berbakat. Dan mereka sudah menjadikannya sebagai musuh untuk dapat dihentikan.
Mereka tidaklah boleh membiarkannya menang. Dirinya ingat kalau Zhao Xian memiliki kualitas ganda dengan Jiang Li. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus untuk naik ke ranah Raja Dewa. Dirinya yakin hal tersebut pasti akan membuat Jiang Fan tertarik daripada Hongmen Limbao kelas 1 milik Xin Yu. Sepertinya Zhao Hua ini memiliki hadiah yang sungguh luar biasa. Dibawa kepada Jiang Li dan Paman Jiang Lan. Sesaat kemudian Xin Yu pun datang untuk menemui mereka. Hal ini tentu saja membuat Jiang Li senang dan langsung saja memeluknya. Melihat wajah murung Xin Yu membuat Jiang Lan paham kalau dia pasti sedang bermasalah terhadap hadiah pertunangannya. Xin Yu sudah mengirimkan daftar tersebut, tapi saat itu dirinya bertemu dengan Zhao Xian. Seharusnya keluarga Zhao sudah tahu kalau dirinya memberikan Hongmen Limbao kelas 1 sebagai hadiah pertunangannya. Tapi di wajah Zhao Xian saat itu sama sekali tidak ada kecemasan. Jadi Xin Yu merasa kalau leluhur Lai Feng memiliki sebuah rencana untuk mengatasi hadiah dirinya. Jiang Lan sempat berpikir kalau keluarga Zhao memberikan Lian Ju Lingbao, tapi hal itu terlalu berharga, jadi tidaklah mungkin Lai Fetian memberikannya. Xin Yu merasa kalau semua usahanya itu akan gagal di sini. Jiang Lan menenangkan Xin Yu karena tidak ada harta yang lebih berharga daripada Hongmen Limbao kelas 1. Jadi Jiang Fan pasti akan mengambilnya untuk memperkuat keluarga Jiang. Tapi melihat kepercayaan diri Zhao Xian, mungkin dia memang memiliki cara lain. Jiang Lan akan mencoba mencari tahu hal tersebut. Jika hal ini buruk, maka Xin Yu hanya memiliki dua metode, yakni Jiang Li harus menyatakan perasaannya kepada Xin Yu, dan kedua, Xin Yu harus memberitahukan tentang air mata jiwa. Dengan dua air mata jiwa di keluarga Jiang, hal itu merupakan keuntungan bagi kota Piaosu. Padernya, Xin Yu pun bisa sedikit lebih tenang. Xin berpindah kepada Jiang Fan, di mana dia masih menilai hadiah Xin Yu dan Zhao Xian. Hingga Jiang Lan dan Jiang Li datang mengunjunginya, di mana dia sangat yakin kalau Xin Yu seharusnya menjadi pemenang pada lamaran pernikahan ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya. Hanya saja Jiang Fan masihlah memikirkan hal tersebut, yang membuat Jiang Lan berpikir kalau hadiah Zhao Xian jauh lebih berharga daripada Hongmen Limbao kelas 1. Jiang Li berharap ayahnya itu bisa memikirkan perasaannya, karena dia ini sangatlah mencintai Xin Yu. Dia bahkan rela datang ke alam dewa hanya untuk menikahi dirinya. Xin Yu hanyalah membutuhkan waktu 20.000 tahun untuk bisa naik ke alam dewa. Zhao Xian bahkan tahu akan hal tersebut. Jiang Lan menjelaskan betapa kerasnya perjuangan Xin Yu hingga bisa sampai kemari, dan semua itu hanya untuk menikahi Jiang Li saja. Jiang Fan akhirnya paham, tapi dia meminta pendapat mengenai Zhao Xian kepada putrinya. Bagi Lier, hanya Xin Yu saja yang dia cintai. Hal itu pun membuat ayahnya marah. Jiang Lan mencoba menyadarkan kakaknya karena ini merupakan pernikahan putrinya. Jadi sudah sewajarnya Jiang Li sendiri yang memilih suaminya. Karena Jiang Fan sedang marah-marahnya, Jiang Lan pun meladeninya dengan mengeluarkan pedang yang merupakan senjata untuk melindungi kota Piaosu. Kali ini dia menggunakannya untuk mengancam kakaknya sendiri. Untung saja Jiang Lan dapat menahan diri. Ia memberitahu mengenai air mata jiwa yang Xin Yu miliki, yang mana hal itu pun sempat membuat Jiang Fan terkejut. Karena bagaimanapun semua orang yang mengikuti lamaran ini menginginkan air mata jiwa yang Lier miliki. Begitu pula dengan Zhao Xian. Sedangkan Xin Yu rela berbagi air mata jiwa dengan Lier, yang mana ini sudah menandakan betapa tulusnya Xin Yu mencintai Lier. Jika Xin Yu berada di keluarga Jiang, maka bukan tidak mungkin kota Piaosu akan menjadi kota terkuat dari 8 keluarga. 落羽刀给你。周贤也不例外，杜楚将成为8大家族中最强的一个。 Jiang Fan pun mulai berpikir dan meminta mereka untuk memberikannya ruang. Jiang Lan berharap kakaknya tidaklah membuat kesalahan yang sama lagi. Jiang Fan paham dan mereka pun dirinya minta untuk meninggalkannya. Bagi Jiang Fan, Hongmen Limbao kelas 1 memang sangatlah hebat. Tapi dia sudah memiliki harta klan yakni Drak Yuan Liangzu. Sedangkan harta Zhao Xian cukup menarik juga. Kali ini Jiang Fan tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia bertemu dan istrinya untuk membahas kedua hadiah tersebut. Andai saja Jiang Fan dapat menjadi seorang dewa surgawi atau celestial, maka dia akan dapat melindungi keluarga Jiang. Tapi sekarang Lei Fetianju berjanji untuk melakukannya.
Jiang Fan harus memikirkan hal ini dulu dengan Zhao Hao, di mana dia pun datang untuk menemui mereka. Jiang Fan akan berbicara berdua dengan Zhao Hao mengenai hadiah yang Zhao Xian berikan, di mana baginya ini bukanlah sebuah hadiah. Sedangkan bagi Zhao Hao, semua ini tergantung pada pendapat Jiang Fan sendiri. Ia pun tertarik mengenai terbukanya Gunung Tianzun dalam 1000 tahun lagi. Ternyata level Tianjun sendiri yang memberitahu mereka begitu Gunung Tianjun terbuka, maka Tianjun baru akan segera muncul. Level Tianjun sendiri yang berjanji siapapun yang dapat berjuang di Gunung Tianjun maka akan menjadi dewa surgawi. Bahkan dia sendiri yang akan membantu. Tawaran inilah yang membuat Jiang Fan bingung. Terlebih lagi sudah sangat lama Gunung Tianjun terbuka dan itu pun hanya untuk menjaga keseimbangan dunia dewa. Kala itu mereka telah memberikan bantuan kepada pasukan Askenden untuk mencapai Xiaoyu Tianjun. Dan kali ini Leva Tianjun yang bertugas. Zhao Hao menyarankan Jiang Fan untuk mencoba karena dia yakin dia itu dapat menjadi seorang dewa surgawi. Posisi ini sangatlah sulit untuk dapat dicapai. Bahkan sudah 120 juta tahun Jiang Fan mencoba, namun dia tetap gagal dan tetap terjebak menjadi seorang raja dewa. Hanya dengan menjadi seorang dewa surgawi sajalah dia dapat melangkah lebih tinggi lagi. Tapi dia penasaran mengapa Zhao Hao tidak mengambil kesempatan itu dan malah memberikan hal ini kepadanya. Bagi Zhao Hao, ia tidaklah perlu melakukan hal tersebut sebab ayahnya yakni Leva Tianjun telah menjadi seorang dewa surgawi. Selain itu, Piaoyu Tianjun tidak akan membiarkan keluarga Zhao memiliki dua dewa surgawi. Jadi Zhao Hao memilih untuk memenuhi keinginan putranya saja untuk bisa menikahi Jiang Li. Zhao Hao pun pergi dengan harapan Jiang Fan bisa memberikan dukungan kepada mereka. 决定帮助飞升者势力，真的可以出手吗？这位乃神界至尊，天尊出一次手，免得北极圣皇了。周家超然物外，这么好的机会。 Beberapa hari pun sudah berlalu di mana akhirnya penilaian puncak pun telah dimulai. Para raja dewa meminta Jiang Fan untuk memberitahu siapakah yang akan menjadi menantu keluarga Jiang. Di sini Jiang Fan senang karena lamaran selama 30 tahun berjalan dengan lancar. Bahkan Duan Muyu bisa menjadi seorang raja dewa. Xin Yu juga mampu menyempurnakan harta spiritual Hongmen Limbao kelas 1. Ada begitu banyak peristiwa besar pada acara kali ini. Baginya, Xin Yu dan Zhao Xian merupakan generasi muda terbaik di alam dewa. Tapi hanya ada satu saja yang akan menjadi menantunya, di mana orang tersebut merupakan Zhao Xian. Mendengar apa yang Jiang Fan katakan tentu saja mengejutkan Xin Yu dan Ye. Bahkan ada begitu banyak peserta yang tidak percaya akan keputusan Jiang Fan. Jiang Li mencoba untuk menolak namun suaranya ditahan oleh ayahnya. Bahkan ibunya harus menahan dirinya. Sedangkan Xin Yu merasa begitu sakit melihat apa yang terjadi kepada Jiang Li. Xin Yu pun hanya dapat tertawa dengan keputusan Jiang Fan. Ia pun mencoba untuk menenangkannya, tapi Xin Yu memintanya untuk diam. Karena sebagai ayah Jiang Li, dia itu sangatlah menghormatinya dan mencoba mengikuti lamaran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun siapa yang menyangka kalau Jiang Fan malah bersikap tidak adil. Dia mencoba menyadarkan mereka semua karena dalam ujian ini dirinya memenangkan 2 tempat, sedangkan Zhao Xian hanya 1 saja. Bahkan hadiah pertunangannya merupakan Hongmen Limbao kelas 1. Dia pun penasaran apa yang telah Zhao Xian berikan sampai membuat Hongmen Limbao kelas 1 tidak begitu berharga. 我参加招亲，秦羽，我能够理此次招亲的3个名额，招亲结果是公平的。 Hal ini pun telah membuat Jiang Fan terdiam. Jadi Zhao Hao pun mewakilinya dengan memberitahu kalau hadiah pertunangan merupakan hal yang mampu mengejutkan dan membangkitkan gairahnya. Jadi keluarga Zhao memberikan hadiah tersebut yang membuat Jiang Fan senang. Jiang Fan merasa dirinya sudah bersikap adil, tapi tidak bagi Xin Yu. Ia kembali bertanya apa yang Zhao Xian berikan kepadanya. Zhao Xian pun ingin menyerang Xin Yu, tapi segera dihentikan oleh ayahnya. Karena bagaimanapun Xin Yu tidaklah boleh bersikap sombong di hadapan Raja Dewa. Namun Xin Yu tidaklah berbicara kepadanya karena dia hanya butuh jawaban dari Jiang Fan saja. Jiang Lan juga muncul untuk mendengar apa hadiah pertunangan dari keluarga Zhao. Yang mana hal itu pun semakin membuat Jiang Fan tidak berkutik.
Para Raja Dewa lainnya juga ingin tahu apa yang tengah dia sembunyikan sampai-sampai tidak ingin memberitahu mereka semua. Zhao yang tidak ingin hal itu diketahui oleh banyak orang berencana untuk memberikan hukuman kepada Xin Yu karena dia telah berani bersikap kasar kepada seorang Raja Dewa. Siapapun yang berani melindungi Xin Yu akan menjadi musuh dari kota Leifa. Karena perkataannya dan tidak ingin bermusuhan dengan kota Leifa, jadi para Raja Dewa mulai bertindak untuk memberikan hukuman kepada Xin Yu. Dengan begini, para Raja Dewa mulai bersatu untuk menghukum Xin Yu. 秦羽目无尊上，秦羽不知礼数。事已至此，好。 Melihat hal tersebut mengingatkan Jianglan mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu. Padahal kala itu istrinya sudah melindungi begitu banyak orang, namun 8 Raja Dewa justru menganggapnya sebagai ancaman. Yosume tahu kalau mereka tidak akan membiarkannya. Ia mencoba menenangkan Jianglan karena dia masihlah memiliki orang-orang yang mendukungnya. Hanya saja kala itu dia bersama dengan rekannya harus terlibat masalah besar dengan para Raja Dewa. Bahkan Jianglan harus turun tangan untuk dapat melindunginya. Namun seberapa keras pun mereka berjuang, dirinya tidaklah dapat melindungi Zhao Xume karena para Raja Dewa telah datang untuk melakukan hukuman kepadanya. Bahkan Jianglan tidak dapat berbuat apa-apa sebab kakaknya sendiri yang menahan dirinya. Entah apa yang dibuat Yosume hingga membuat para Raja Dewa marah kepadanya. Serangan langsung saja mereka lakukan untuk dapat menghukumnya. Hanya saja rekannya datang untuk menyelamatkan Yosume. Dia pun diminta untuk pergi dari tempat itu. Hanya saja Jiang Fan menggunakan pengurung waktu yang membuat dia tidak dapat pergi terlalu jauh.太让我失望了，你目无圣皇。 Jianglan memohon kepada kakaknya untuk memberikan pengampunan kepada Zhao Xume. Namun Jiang Fan tidak peduli dan tetap memutuskan untuk memburunya. Bahkan Zhao Xume harus bertemu dengan para Raja Dewa lainnya dan kini dirinya pun sudah tidak dapat pergi kemana-mana lagi. Pertarungan langsung saja terjadi antara dirinya dengan 4 Raja Dewa. Pada awalnya dia memang dapat bertahan hingga 4 dewa ini memberikan perintah untuk melakukan apa saja agar Yosume bisa mati di tangan mereka. Karena bagi mereka, keberadaan Yosume ini merupakan ancaman bagi 8 Raja Dewa. Kini Yosume pun sudah tidak dapat kemana-mana lagi. Karena bagaimanapun dirinya sudah terkepung. Terlebih lagi saat ini, ketiga Raja Dewa kembali datang untuk memberikan tekanan yang sama. Kini dia pun harus berhadapan dengan 7 Raja Dewa sekaligus. Tentu saja hal itu bukanlah perkara yang mudah karena bagaimanapun sebagai Dewi Kehidupan, kekuatannya tidaklah mungkin dapat menahan serangan dari ke-7 dewa sekaligus. Kini sebuah serangan pun telah mereka siapkan untuk dapat menghabisinya. Jianglan yang tahu hal itu sangatlah berbahaya, segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk dapat melindunginya. Tapi Jiang Fan kembali menahan adiknya dan juga memberikan kekuatannya untuk dapat menghukum Zhao Xume. Pada akhirnya, secara menyedihkan, Jianglan dengan mata kepalanya sendiri harus melihat gadis yang dia cintai mati tepat di hadapannya. Ardi! Jadi dengan kenangan buruk itu, Jiang Fan tidak ingin hal itu terulang kembali. Sebab kakaknya telah menghabisi Dewi Kehidupan hanya untuk keuntungan egois 8 Raja Dewa saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana pertarungan sengit tentu saja akan terjadi di kota Piaosu, di mana seluruh Raja Dewa pun telah berkumpul untuk melakukan penyerangan kepada Xin Yu. Sedangkan Jianglan akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melindunginya. Dalam pertarungan ini, Xin Yu juga dibantu oleh kedua saudaranya, yakni Hao Fei dan He Yu. Jadi dirinya dapat fokus untuk bertarung dengan Zhao Xian dan Zhao Hao. Seberapa keras pun mereka berusaha menumbangkan Xin Yu, namun dia itu tetap bangkit dan memberikan serangan balasan.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.